Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur adalah kita panjatkan kepada Rabb kita yang memberikan banyak sekali nikmatnya, karunia-Nya, khususnya hingga hari ini kita diberikan istiqomah untuk memenuhi perintahnya berpuasa pada siang hari di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Demikian juga diberikan istiqomah untuk mengerjakan semua ketaatan yang ini kebaikannya akan kita rasakan pada saat nanti kita meninggalkan dunia. Kita bersyukur kepada Allah karena seiring ini juga Allah memberikan banyak nikmat seperti umur, kemudian kesehatan dan lain sebagainya yang kita tidak sanggup untuk mengira dan menghitungnya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan dari Rabb kita kepada kita semua yang diperintahkan untuk menyampaikan semua risalahnya. Salah satunya adalah apa akibat yang nanti akan kita dapatkan ketika kita patuh dan taat kepada ketentuan, ketetapan Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat tercurah kepadanya, semoga kelak kita ketemu di telaganya dan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Khawata liman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kajian khusus ya, tidak melanjutkan sirah dan tidak melanjutkan apa? Tazkiyah. Ya, tazkiyatun nafas. Tapi biasanya pembahasan tentang surga, neraka ataupun kehidupan alam akhirat itu adalah bagian dari kitab Raqaiq. Ya, pembahasan yang membuat hati seorang mukmin itu akan lembut. Jadi pembahasan yang membuat hati seorang mukmin itu akan lembut. Jadi biasanya dia dimasukkan ke dalam golongan kitab Ar-Raqaiq, pembahasan yang membuat hati seseorang itu lembut. Jadi bagian dari tazkiyatun nafas. Jadi bagian daripada tazkiyatun nafas. Artinya apa? Jiwa kita tambatkan dengan apa yang telah Allah Jalla wa'ala janjikan. Ya, jadi jiwa kita tambatkan dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Sehingga ketika hati kita ini tertambat, maka hati kita akan merintahkan seluruh jasad kita untuk melakukan ketaatan dan sabar dalam melakukan ketaatan. Kenapa? Misalkan hari ini kita sabar untuk puasa karena tahu fadilahnya. Dalam hadis Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas as-saumu junnatun minan nar, ka junnati ahadikum minal qital." Puasa itu adalah perisai dari api neraka seperti perisai seseorang kalian dari peperangan. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa puasa itu perisai. Jadi puasa itu perisai dari api neraka. Dan kita butuh ketika kita nanti lewat ke dalam di atas neraka, di atas jembatan yang terbentang di atas neraka, kita butuh untuk dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jadi kita semuanya mengimani, kita semuanya lewat neraka nanti. Seperti firman Allah dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khatman maqdiya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka, dan itu ketetapan yang mesti terlaksana. Lewat neraka enggak seperti lewat jembatan yang ada di belakang kita ini, enggak.
atau jembatan gantung yang mungkin kita pernah melewatinya dan itu seperti di ayun-ayun dan menakutkan, mengerikan. Jembatan yang terbentang di atas neraka jauh lebih mengerikan, apalagi kondisi neraka juga sangat mengerikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Mi'raj, ketika berada di langit pertama, ketemu dengan para malaikat di sana, dan ada satu malaikat yang tidak senyum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, siapa itu? Maka malaikat Jibril mengatakan, itulah malaikat Malik khazinun nar, malaikat Malik penjaga neraka. Kemudian Nabi minta izin untuk dilihatkan neraka. Akhirnya dibuka pintu neraka. Ketika itu dari langit pertama dan mendapati gejolaknya, ya berusaha untuk menyentuh siapapun yang berada di atasnya. Nah, akhirnya Nabi pun segera minta agar pintu itu ditutup darinya. Nah, kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti itu, apalagi ketika kita lewat di atas neraka. Makanya kita sangat butuh sesuatu yang bisa membentengi kita dari neraka, dan itu adalah puasa. Nabi mengatakan asyamu junnatun minan nar. Puasa itu perisai dari neraka. Dan Nabi memberikan suatu ilustrasi kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai seseorang dari kalian dari pertempuran. Orang kalau perang pada masa dulu, tangan kanan bawa senjata, tangan kiri bawa perisai, senjata untuk menyerang, perisai untuk bertahan dari serangan. Nah, puasa itu seperti itu. Nah, makanya kita sangat butuh, dan para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ketika kita mengimani akan hal ini, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kita dalam kehidupan dunia. Nah, kalau dalam kehidupan akhir dan kita berharap selamat dari neraka, mesti akan masuk ke dalam surga, karena dalam kehidupan akhir tempat tinggal abadi selama-lamanya manusia itu, kalau tidak di nerakanya Allah Ta'ala, na'udzubillah min dzalika, maka di surga Allah Ta'ala. Tapi di fase perjalanan kehidupan akhir, untuk bisa sampai ke surga Allah Ta'ala, kita harus melewati neraka lebih dulu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, makanya ini sebenarnya sebagai termasuk ya pembahasan kitab Tazkiyatun Nafasnya. Nah, surga itu adalah impian semua orang, bahkan termasuk impiannya orang-orang soleh, bahkan termasuk impiannya para nabi, para rasul. Sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, juga berdoa minta surga. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 85. Allah berfirman, waj'alni min warathati jannatin na'im. Dan jadikan aku, wahai Rabbku, di antara pewaris surga yang penuh kenikmatan. Jadi di antara doanya Nabi Ibrahim itu adalah agar dia dijadikan salah satu pewarisnya surga. Nah, ini menunjukkan bahwa surga itu juga impiannya para nabi, para rasul, bukan hanya impiannya orang soleh, bukan hanya impian kita, bahkan para nabi, para rasul juga seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih juga berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Ta'ala surga. Ya, minta kepada Allah surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nasihati umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati. Jika kalian minta kepada Allah Ta'ala, maka mintalah kepadanya Firdaus, karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi. Ya, jadi kalau kita mau minta kepada Allah Ta'ala, kita disuruh minta surga, nggak nanggung-nanggung. Jadi kalau kita berdoa minta kepada Allah itu mintanya jangan nanggung-nanggung. Ya, jadi mintanya jangan nanggung-nanggung, yakni surga Firdaus, bukan hanya sekedar surga tapi surga Firdaus. Ya, kalau kita teguh minta dunia, maka kita harus lebih teguh lagi minta surga. Karena apa? Surga lebih baik dari dunia beserta isinya. Yang nanti kita akan membahasnya. Ya, makanya orang beriman, ya kan, visinya jauh melampaui umurnya dunia. Visinya orang beriman itu jauh. Ya, visinya orang beriman jauh, bukan pendek. Jadi pandangan orang beriman itu jauh ke depan, bukan pendek. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka inilah tabiat seorang mukmin rindu surga. Sehingga
Allah menjadikan kehidupan dunia itu terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Dan itu tabiat kehidupan dunia, ada sedih, ada khawatir. Ada sedih, ada takut. Nabi Adam alaihissalam sejak diturunkan dari surga itu yang dialami. Ketika berada di surga sudah diwanti-wanti oleh Allah Ta'ala dalam surat Toha ayat 117. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka sekali-kali jangan sampai iblis itu mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatashqa, maka kalian akan sengsara. Sudah diwanti-wanti dari dulu bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam, demikian juga dengan istrinya ya Hawa, diingatkan jangan sampai iblis itu menipu mereka berdua, kemudian mereka berdua keluar dari surga, akhirnya mereka berdua akan tashqa, sengsara. Padahal yang dialami Nabi Adam ketika itu apa? Kenikmatan. Dalam surat Toha ayat 118 sampai 119 kelanjutannya. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya bagimu engkau tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan engkau tidak akan kehausan dan tidak juga kepanasan. Berarti karakteristik surga, kalau kita berada di surga nggak ada ceritanya kelaparan, nggak ada. Kemudian kalau kita berada di surga pasti kita akan berpakaian, nggak ada yang telanjang. Zaman sekarang apa ada Ustadz? Iya, zaman sekarang nggak ada. Tapi zaman dulu ya nggak usah dulu banget, pada masanya Nabi, zaman kakek buyut kita di Indonesia kan banyak sekali. Ya, orang-orang yang kesulitan untuk punya pakaian, sampai-sampai untuk berpakaian gunakan kain goni. Ya, bekas padi kemudian dijahit menjadi pakaian sampai akhirnya sering gatel. Menunjukkan bahwa ya kan itulah karakteristik dunia. Orang bisa saja nggak berpakaian. Demikian juga karakteristik orang yang berada di surga itu orang nggak akan pernah kehausan. Nggak akan pernah kehausan. Ya, nggak ada ceritanya kehausan. Demikian juga nggak akan pernah kepanasan di sana. Ya, tidak akan pernah kepanasan. Artinya apa? Nabi Adam itu senantiasa bahagia di surga. Makanya kemudian Nabi Adam diingatkan oleh Allah, diberikan peringatan hati-hati dari iblis. Jangan sampai dia fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga hingga kalian sengsara. Nah, akhirnya tugasnya Nabi Adam di muka bumi apa? Kembali ke surga. Dan tugas anak cucunya itu apa? Sama, kembali ke surga. Tugas kita itu adalah mudik ke surga. Ya, sekarang kan eranya waktunya orang-orang pada mudik. Ya, bulan Syawal orang-orang pada mudik ini tadi jalanan sudah pada ramai. Padahal kemarin masih sepi. Ya, ini orang sepeda motoran sudah banyak. Ya, nah orang-orang pada mudik dan kita punya tugas mudik ke surga. Maka jangan sampai seperti bapak kita dulu Nabi Adam alaihissalam ditipu oleh iblis, kita pun juga jangan sampai ditipu oleh iblis. Jangan sampai kita mau dilenakan oleh iblis. Ya, jangan sampai kita mau dilenakan oleh iblis. Tugas kita kembali ke surga. Ya, nah ini. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti itu Allah menjadikan kehidupan dunia ini penuh dengan kesengsaraan, ada kesedihan, ada kekhawatiran, ketakutan. Ya kan? Ada kesusahan. Allah berfirman dalam surat Al-Balad. Allah berfirman dalam surat Al-Balad menunjukkan tentang hakikat kehidupan dunia bagi manusia di dalamnya. Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. La uqsimu bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, yakni negeri Mekah. Wa anta hilum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad yang tinggal di negeri Mekah. Wa walidi wa ma walad, dan aku bersumpah demi bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami benar-benar menciptakan manusia dalam keletihan, susah payah. Itu karakteristik daripada kehidupan dunia. Allah sebelum menyebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad, Allah sumpah lebih dulu untuk menunjukkan bahwa memang kita ini letih. Para jamaah,
Jangan kira orang ngaji itu enggak letih, capek. Orang mau ngaji datang ke sini capek. Ya, capek. Tadi enak-enak tidur langsung bangun sholat asar. Tidur bangun sholat asar capek. Kalau puasa tidur siang itu bangun kemudian capek. Apalagi kalau tidurnya kebanyakan. Ya kan? Berkendara ke sini capek. Nanti sholat tarawih capek. Ya kan? Kemudian mau qiyamul lail capek. Kita ibadah capek. Ya, kita ibadah capek, tapi nggak jadi masalah. Memang itulah karakteristik daripada kehidupan dunia. Kita harus capek, kita harus lelah. Kapan kita istirahat nanti? Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, ya kan, ya nafsi it'abi tastarihi fil firdausi. Wahai jiwa, berletih-letihlah engkau, nanti rehat di surga firdausnya Allah. Jadi seperti itu, memang capek. Ya. Demikian juga orang kerja capek. Jadi kerja capek, besok sehat, segar, kerja lagi, capek, dapat uang, terus seperti itu. Itulah karakteristik daripada kehidupan dunia. Nah, tidaklah ini semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala kecuali apa? Kecuali agar kita rindu kembali ke surga. Di surga itu nggak ada capek, nggak ada lelah. Allah berfirman kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga, surat Al-A'raf ayat 49, udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Ya, masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada ketakutan atas kalian, tidak ada kesedihan. Ya, orang di surga nggak takut, nggak sedih. Jadi orang berada di surga, dia tidak akan takut dan dia tidak akan sedih. Ya, sedih karena masa lalu. Ya, kalau dulu saya belajar, kalau dulu saya sungguh-sungguh, nasib saya tidak seperti ini. Kadang kita ngomong sama anak kita, "Le ojo koyo bapakmu biyen ngene." Nah, itu sedih atas masa lalu. Jangan sampai kamu seperti bapak. Kamu harus lebih sukses dari bapak, ya kan? Demikian juga nggak ada ketakutan, kekhawatiran. Ya, kamu nanti jadi apa? Ya kan? Seperti itu. Itu kan bentuk ketakutan, kekhawatiran. Demikian juga kita ini seringkali juga punya rasa takut. Ya, sudah susah payah mengumpulkan harta, khawatir hartanya hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Dikunci, sepeda motor kunci ganda, mobil juga kunci ganda, ya kan? Rumah juga kunci ganda, misalkan seperti itu. Ya kan? Jadi seperti itu. Orang punya kekuasaan, takut kalau kekuasaannya musnah, sirna. Akhirnya bagaimana caranya berkuasa terus? Kalau zaman dulu, ya, maka dia akan mencari tukang sihir yang bisa membantu memengkalkan kekuasaannya. Ya, jadi seperti itu. Khawatir kekuasaannya akan musnah sirna. Makanya kalau mereka punya sesuatu yang bisa membuat mereka itu hidup kekal, mereka akan lakukan. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Dunia seperti itu. Jadi diliputi kesedihan dan ketakutan. Ya. Dunia juga diliputi kepayahan, kelelahan. Makanya ini tabiatnya surga. Sehingga dengan tabiat seperti ini tabiatnya kehidupan dunia, sehingga dengan tabiat seperti ini kita ini semestinya harus rindu ke dalam surga, rindu kembali ke surga. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Muslim, "Innalakum antasihhu fala tasqamu abadan." Sesungguhnya bagi kalian akan senantiasa sehat dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Wa innalakum antahyau fala tamutu abadan. Dan sesungguhnya bagi kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wa innalakum antashibu fala tahramu abadan. Dan sesungguhnya bagi kalian akan senantiasa muda dan tidak akan pernah menua selama-lamanya. Ya, wa innalakum antan'amu fala tab'asu abadan. Dan sesungguhnya bagi kalian akan senantiasa bahagia dan tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah menyebutkan karakteristik orang di surga itu bagaimana? Sehat, nggak pernah sakit. Sehat, nggak pernah sakit, ya, nggak pernah sakit, boyo, encok, ya kan? Apalagi asam urat, apalagi jantung, nggak ada, ya, nggak ada. Nggak ada sakit, apalagi sampai kanker, nggak ada. Jadi orang di sana sehat terus. Makanya orang kalau sehat terus kan artinya berarti dia nggak akan ada ketakutan. Beda kalau kita di dunia kan makan ini nggak boleh. Oh ini ada osteoformnya, nanti penyebab kanker. Wis mari ngono aja mangan sing ono osteoforme.
akhirnya makannya piringan. Nah seperti itu. Ya kayak di sini makannya sehat terus, piringan ya kan. Kalau di tempat yang lain macam-macam. Oh jangan kotaan, nanti kalau kotaan nanti ada plastiknya menyebabkan kanker juga. Nah kayak gitu. Sudah, hidup di dunia itu penuh dengan ketakutan. Ya. Ini jangan makan sate gulai, apa nanti menyebabkan hipertensi, nanti kemudian terjadi penyumbatan, stroke, gitu kan. Tidak ada di sana. Di surga itu tidak ada. Mau makan apapun nggak akan menyebabkan sakit. Ya. Nah, wa inna lakum an tahyau fala tamutu abadan, dan bagi kalian kehidupan dan tidak akan mati selama-lamanya. Nggak ada kematian. Jadi di surga itu nggak akan ada kematian. Apalagi ketika penghuni surga sudah berada di surga, ketika penghuni neraka berada di neraka, ini dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, didatangkanlah kambing, seekor kambing. Kemudian ditanya kepada penghuni surga, ya ahlal jannati, hei penghuni surga, ya kan? Akhirnya mereka yasra'ibuna, yang turun dongak, kemudian melihat. Hal ta'rifuna hadza, kalian mengenali ini apa? Semuanya mengatakan al-mautu. Oh, itu kematian. Ya, kemudian penyeru ini berkata, ya ahlan nari, wahai penghuni neraka. Akhirnya yasra'ibuna, oh yang turun. Akhirnya mereka dongak dan melihat. Kemudian ditanya, hal ta'rifuna hadza, kalian mengenali ini apa? Semuanya mengatakan al-maut, kematian. Kematian yang dalam kehidupan dunia kita tidak bisa melihat, tapi bisa dirasakan. Ya kan? Kematian tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Hawa pada saat salah satu putranya meninggal, ya kan, nggak tahu kematian itu apa, tanya kepada Nabi Adam alaihissalam, apa mati itu? Ya mati itu seperti ini, nggak gerak, nggak obah, nggak umek dan lain sebagainya, nggak bisa melakukan apa-apa, ya kan, badannya akan hancur. Akhirnya setelah itu dia nangis. Kematian dalam kehidupan dunia yang tidak bisa kita lihat, tapi dalam kehidupan akhir akan kita bisa lihat dan kita kenali. Penghuni surga dan penghuni neraka mengenali kambing itu sebagai kematian. Kemudian kambing itu disembelih. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannati al-khuludu wala mauta, wa ya ahlan nari al-khuludu wala mauta. Wahai penghuni surga, kekal kalian dalam kehidupan surga, tidak ada kematian. Wahai kalian penghuni neraka, kekal dalam kehidupan neraka dan tidak ada kematian. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini surga. Makanya penghuni surga yang sebelumnya itu khawatir nikmat yang sangat nikmat ini akan hilang, nggak khawatir lagi. Para jamaah, antum jangan kira orang kaya itu nggak susah. Orang kaya itu susah. Kenapa? Karena mereka khawatir kekayaannya akan hilang. Mereka khawatir tidak akan bisa menikmati kekayaannya selama-lamanya. Enak-enak bangun rumah, istana belum selesai ditinggal mati. Ya kan? Enak-enak ngumpulkan uang, kemudian beli mobil mewah, sakit. Untuk masuk, ya kan, harus pakai kursi roda. Terus setelah itu yang menikmati anak cucunya. Jangan kira orang kaya itu nggak takut, mereka takut. Akhirnya mereka bagaimana caranya sehat terus nggak mati? Kan seperti itu. Ya. Nah, beda dengan penghuni surga. Penghuni surga itu ketika berada di surga dia nggak khawatir, nggak takut mati. Karena apa? Karena memang tidak ada kematian di sana, sehingga mereka semakin senang. Beda dengan penghuni neraka, mereka semakin sedih. Karena apa? Karena ternyata mereka tidak akan bisa keluar dari siksa itu. Dan karakteristik surga itu semakin lama kenikmatannya semakin nikmat. Karakteristik neraka siksanya semakin lama semakin berat. Naudzubillah min dzalik. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Demikian juga wa innalakum antashibu fala tahramu abadan, dan sesungguhnya bagi kalian, ya kan, senantiasa muda dan tidak pernah menua selama-lamanya. Muda. Nah berarti kita sama mbah kita nanti usianya sama, 33 tahun. Disebutkan dalam riwayat, kita usianya sama mbah kita 33 tahun. Lak dulinan. Ya, memang kita isinya di sana itu menikmati kenikmatan. Ya, menikmati kenikmatan, bersenang-senang. Ya, bersenang-senang. Jadi seperti itu. Kita dengan anak cucu kita juga sama. Wa inna lakum antan'amu falatab asu abadan. Nah ini yang gak kalah penting. Dan bagi kalian akan senantiasa bahagia dan tidak pernah sengsara. Para jamaah, orang dalam kehidupan dunia dia itu bahagia, tapi ada masanya, ada batasnya. Ada batasnya. Coba lihat, misalkan, kita jalan-jalan ke sana, ojo rono, dulinane gak ono maneng mek iku tok, balik sing liyane, kan bosen. Beda penghuni surga itu nggak pernah bosan.
semakin lama semakin nikmat. Ya, kalau ternyata kenikmatannya sama, mesti akan sampai pada titik bosan. Tapi tidak dengan penghuni surga. Penghuni surga tidak seperti itu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat di mana saja kenikmatan. Ya, kita melihat sana nikmat, nikmat. Kok gak ada sih nggak nikmat sih? Beda kalau kita dalam kehidupan dunia. Nikmat. Iku sepet, waduh gak enak. Ya, mengganggu pemandangan. Kan ada yang seperti itu. Ya, kadang kita di dunia itu jalan-jalan, oh ini ada kebun, ini ada tempat main, oh bagus, sing iki gak enak. Kalau kita di surga, idza ra'aita thamma ra'aita na'ima. Jika engkau wahai Muhammad melihat di surga, niscaya kamu akan melihat di mana saja kenikmatan. Jadi enggak ada yang enggak nikmat di surga itu. Ya, jadi tidak ada yang tidak nikmat di dalam surga. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya kalau kita sudah tahu seperti ini, ya, kalau kita sudah tahu seperti ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, maka kita harus senantiasa rindu surga. Jadi harus senantiasa rindu surga. Surga itu harus dimunculkan terus di dada kita. Ya, harus senantiasa kita munculkan terus di dada kita. Kerinduan ke dalam surga kita munculkan di dada kita. Ya, jangan sampai tidak ada bagian surga di dada kita. Ya, sehingga kalau muncul kerinduan kita kepada surga, maka kita nggak akan memandang dunia dengan pandangan termasuk pandangan hati kita, enggak. Ya, pandangan biasa saja. Dunia itu biasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar, ya. Jadi tidur berada di atas tikar. Kemudian ketika terbangun, kita tahulah karakteristik daripada tikar. Ketika terbangun, maka bekas daripada tikar yang beliau sallallahu alaihi wasallam itu tiduri nampak di tubuhnya. Kemudian disarankan, wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak tidur di atas permadani? Ya. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mali wali dunya, apa urusanku sama dunia? Enggak ada urusan. Innama mithli wa mithlu dunya karaqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Perumpamaan antara diriku dengan dunia itu seperti pengelana yang berteduh di bawah bayang-bayang pepohonan, kemudian setelah itu pergi meninggalkannya. Kalau istilah orang Jawa itu mampir ngombe. Ya, kita di dunia itu cuman mampir ngombe. Namanya mampir, yuk jangan lama-lama. Jangan sampai hati kita tertawan di sana. Jadi jangan sampai hati kita tertawan di sana. Ya, jangan sampai tertawan di sana. Hati kita ini harus lepas dari dunia dan hati kita harus tertambat dengan surga. Itu zuhud. Ini sebenarnya diantara makna daripada zuhud. Jadi hati kita ini tidak sama sekali tertawan oleh dunia, tapi tertambat oleh surga. Jadi Nabi SAW ketika dikatakan seperti itu, mali wali dunya, apa urusanku sama dunia? Enggak ada. Perumpamaanku dengan dunia itu seperti seorang pengelana yang berteduh di bawah bayang-bayang pohon, kemudian pergi meninggalkannya. Dalam momen yang lain di bab Toharoh Al-Awani Bejana, Nabi SAW menyebutkan lahum fid dunya walana fil akhirah. Enggak apa-apa. Itu untuk mereka dalam kehidupan dunia, tapi untuk kita dalam kehidupan akhir. Bejana-bejana yang terbuat dari emas, ya, piring, kemudian gelas yang terbuat dari emas, itu untuk mereka dalam kehidupan dunia walana fil akhirah, tapi itu milik kita dalam kehidupan akhir. Ya, jadi seperti itu. Itulah sikap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya juga menjadi sikap kita. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau dalam kehidupan dunia seperti orang asing. Maksudnya orang asing itu bagaimana? Orang asing nggak akan lama-lama di tempat yang terasing. Ya, kayak misalkan kita melakukan safar ke Jakarta, nggak akan lama-lama di sana, kita harus pulang kembali ke asal kita. Sama, kita ini aslinya di surga,
Ya, bapak kita dulu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya di surga, kemudian ditipu sama iblis, akhirnya dikeluarkan dari surga. Maka tugas kita kembali ke sana, mudik ke kampung akhirat. Ya, tugas kita mudik ke kampung akhirat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seringkali menghibur dirinya dan para sahabat kalau dalam kondisi susah. Ya, ini dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Dalam kondisi susah, sulit, Nabi berkata perkataan seperti ini, dan ini seringkali dijadikan syair. Saya pernah menemukan ucapan ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bangun Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua adalah ketika menggali parit Khandaq. Ketika menggali parit Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la aisha illa aisul akhirah waghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir, dan ampunilah orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan, ya, diantaranya dan ulama yang lainnya berpendapat orang kalau mendapati kesulitan dalam kehidupan dunia, ucapkan ini. Ya, maksudnya bukan berarti mengucapkan ini doa, enggak, tapi untuk mengingat ucapan ini. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhir, bukan kehidupan dunia. Allahumma la aisha illa aisul akhirah waghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menggali parit Khandaq, ketika itu kondisinya sulit. Madinah ketika itu dalam kondisi dingin. Kemudian makanan kurang. Makanya sampai para sahabat itu rata-rata ganjal perutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak ganjal perutnya dengan 2 batu. Kalau yang lain 1 batu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganjalnya dengan 2 batu. Kehidupan yang sangat sulit. Tapi ini perintah, menggali parit Khandaq itu adalah perintah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersair dengan syair ini, Allahumma la aisha illa aisul akhirah waghfir lil ansari wal muhajirah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Makanya sekali lagi, kita dalam kehidupan dunia, ya, selama masih hidup, nggak ada ceritanya istirahat. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam Tabaqat Al-Hanabilah pernah ditanya, kapan seorang hamba itu istirahat? Kapan seorang hamba itu istirahat? Dia menjawab, ketika kakinya sudah sampai surga, baru istirahat. Jadi selama kita masih dalam kehidupan dunia, kita nggak akan istirahat. Ya kan? Kerja cari nafkah harus wajib. Ya. Kemudian ibadah wajib, capek. Apalagi kita ngejar 10 hari yang terakhir, ngejar Lailatul Qadar, capek. Ya, akhirnya malam jadi siang, siang jadi malam. Ya, di banyak negara saya lihat kemarin ada juga yang posting itu di Yaman itu pagi, sepi karena apa, orang pada tidur semua. Ngapain begadang malam untuk menghidupkan malamnya dengan ketaatan. Ya, memang itu kehidupan dunia, capek. Jadi kapan seorang hamba istirahat? Nanti ketika kakinya sudah sampai surga. Tapi selama kita masih dalam kehidupan dunia, belum ada istilah rehat. Istirahat nggak ada. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, sekarang kita melanjutkan bagaimana sih model kenikmatan penghuni surga. Apa saja model-model kenikmatan penghuni surga? Yang pertama, penghuni surga itu adalah raja. Enggak seperti dalam kehidupan dunia. Di dunia itu ada raja, ada rakyat. Tapi semua penghuni surga itu raja. Lah rakyatnya siapa? Rakyatnya malaikat. Ya, jadi setiap orang yang masuk surga itu mereka adalah raja. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 20 tadi, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Dan jika engkau melihat wahai Muhammad ke dalam surga itu, engkau akan melihat semua sisinya adalah kenikmatan. Naim, naim itu kalau dalam bahasa Arab itu sifatul musyabbah li ismil fa'il, ya. Seperti gini. Kalau Allah, ya kan, alim, alim itu artinya yang tahu, tapi kalau alimun maha mengetahui. Ya, maha mengetahui. Ya. Hakim artinya yang bijaksana. Kalau hakimun artinya yang maha bijaksana. Neraka itu syadidun. Syiddah itu artinya keras, syadidun teramat sangat keras. Alamun artinya sakit, alimun, ya,
Adzabun alimun, hamzah, alif, ya, mim artinya teramat sangat menyakitkan. Jadi neraka itu teramat sangat menyakitkan, teramat sangat keras siksanya. Nah, sebaliknya surga itu bukan nikmatun, bukan nikmat, tetapi naimun, teramat sangat nikmat. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, ya. Hadisnya sahih. A'dadtu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, yang mata tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar. Jangankan mata, mendengar saja itu lo nggak pernah. Wala khatara ala qalbi bashar, jangankan mendengar, terbersit pun itu tidak pernah. Artinya surga itu di luar nalar. Kenikmatan surga itu di luar nalar, tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Neraka sama. Neraka siksanya di luar nalar. Karena Allah berfirman, "Fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad." Maka pada hari itu tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksanya Allah. Kalau kita berusaha untuk menalarkan bagaimana siksa neraka, sungguh di luar nalar. Ya, sungguh di luar nalar. Tapi siksa neraka sudah dikaji ya di sini ya. Ya. Nah, surga nikmatnya di luar nalar. Nah, contohnya ini, tidak ada seorang pun penghuni surga kecuali dia raja. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Insan tadi, wa mulkan kabiro, kerajaan yang besar. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah a'lamu akhiru ahlin nari khurujan minha." Aku benar-benar tahu penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka. Wa akhiru ahlil jannati dukhulan, dan penghuni surga yang terakhir masuk. Artinya ini sing paling buncit. Ya. Semoga yang dari luar Jawa paham. Paling buncit itu yang paling terakhir keluar neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Coba kita renungkan betapa nikmatnya dia. Rajulun yakhruju minan nari kabwan. Dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Kenapa merangkak? Ya karena sudah terlalu sakit. Di neraka itu sudah kesakitan. Lelah, capek, ya. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergi, masuk ke dalam surga. Fayatiha, akhirnya dia mendatangi surga. Fayukhayyalu ilaihi anha ma'la, kemudian dikhayalkan kepadanya sepertinya surga itu penuh. Akhirnya dia balik dan berkata, "Ya Rabbi wajatuha mal'a," wahai Rabbku, aku sudah mendapati surga itu sudah penuh. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergi, masuk ke dalam surga. Kemudian dia datang lagi, fayukhayyalu ilaihi anha ma'la, kemudian dikhayalkan lagi kepada dia seolah-olah surga itu penuh. Akhirnya balik lagi dia. Dan dia berkata, "Ya Rabbi wajatu amala wa Rabbku, aku mendapati surga sudah penuh." Akhirnya Allah berfirman, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuk ke dalam surga. Fa innalaka mithlud dunya wa asyratu amsalihha. Bagimu yang semisal dengan dunia beserta isinya dan 10 kali lipatnya. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan, "Innalaka mithla asyrati amsalid dunya." Atau bagimu 10 kali lipatnya dunia. Fayaqulu, akhirnya orang ini berkata, "Taskharu minni au tadhaku minni." Apakah Anda ngejek saya? Apakah Anda menertawakan saya? Wa antal malik, sedangkan Anda adalah raja yang maha kaya. Kemudian perawi daripada kisah ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga kelihatan gigi geramnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Itulah tempat yang paling rendah penghuni surga. Itulah penghuni surga yang paling rendah tempatnya. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Jadi surga yang paling rendah itu ternyata seperti ini. Para jamaah, coba kita renungkan. Ada enggak sekarang raja yang menguasai dunia? Enggak ada. Iya kan? Separuh benua enggak ada. Sepertiga benua enggak ada. Ya. Atau kerajaan-kerajaan pada masa dulu Romawi sampai berapa benua? Enggak. Ya, ukurannya bukan benua. Ya. Jadi enggak ada orang yang menguasai dunia beserta isinya, itu enggak ada. Enggak ada. Nah, tetapi orang yang terakhir masuk surga itu, ya kan? Dia, ya kan? Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia itu adalah
Dunia beserta isinya dikalikan 10. Ya. Jadi dunia beserta isinya dikalikan 10. Dan memang dia akhirnya menjadi seorang raja. Ya, karena dia memiliki 10 kali dunia, 10 kalinya dunia. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nggak mungkin orang memiliki dunia kalau dia nggak bahagia. Apalagi memiliki 10 kalinya dunia. Dan ini adalah surganya orang yang terakhir masuk surga. Maka bagaimana dengan orang yang masuk surga sebelumnya, masuk surga pertengahan? Maka bagaimana dengan yang pertama kali masuk surga? Maka bagaimana dengan surganya para siddiqun, para syuhada? Maka bagaimana dengan surganya para nabi, para rasul? Tentu lebih luas daripada ini. Ya, tentu lebih luas daripada ini. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi juga disebutkan, malaikat itu jika mereka ingin bertemu, maka mereka akan minta izin kepada penghuni surga ini. Jadi minta izin. Ya. Jadi minta izin. Nah, sehingga penghuni surga ini menjadi seorang raja, benar-benar dia menjadi seorang raja. Bagaimana tidak? Malaikat mau ketemu saja harus minta izin. Ngapain malaikat mau ketemu? Tidak tahu. Pokoknya disebutkan dalam tafsir seperti itu. Kita ngimani, ya semoga suatu ketika di surga malaikat minta izin kepada kita. Ya, ini khotal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa penghuni surga itu benar-benar seorang raja karena memiliki kekuasaan yang luas. Kekuasaan yang luas. Dan bukan hanya sekedar kekuasaan, namanya kerajaan itu mesti ada istananya. Istananya mesti juga megah-megah, mesti ada macam-macam isinya. Ya, itu jangan ditanya. Ya, misalkan ada buah-buahan dan lain sebagainya, ya kan? Tanaman-tanaman pohonannya kutuhu hadaniyah, ya. Jadi dahan-dahannya rendah, enggak tinggi, ya. Kemudian wafaqihatin katsira, banyak buah-buahan di sana, la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak pernah berhenti dari berbuah dan tidak terlarang. Ya, enggak ada buah-buahan yang dilarang di sana untuk dikonsumsi, enggak ada. Demikian juga tidak ada yang berhenti dari berbuah. Tidak ada ceritanya sana musim. Kalau seperti sekarang musim durian gitu kan, durian ada terus. Ada durian di surga. Ya, karena nggak mungkin di sana yang namanya pohon bidara saja. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, pohon bidara yang dalam kehidupan dunia banyak durinya di sana diganti dengan buah. Setiap tempat duri ada buahnya di sana. Dan beraneka warna, beraneka rasa. Ya, makan ini kok rasanya enak. Ini kok tambah enak, ini kok tambah enak. Akhirnya terus penasaran. Gak kenyang-kenyang tak penghuni surga? Enggak. Penghuni surga gak kenyang. Gak seperti kita sekarang. Dikasih 2 piring, sudah. Ampun sudah. Ya, ampun. Ya, perutnya gak enak. Di sana gak ada perut gak enak. Kemudian yang kedua, ya, bahwa kalau tadi yang pertama bahwa penghuni surga adalah raja. Yang kedua, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Ya, seperti tadi kita sampaikan. Dalam surat Al-A'raf ayat 49, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada ketakutan atas kalian dan tidak ada kesedihan. Ya, raja ini enggak akan khawatir kerajaannya hilang. Enggak seperti di dunia. Ya, kadang mau lengser saja, bagaimana caranya agar bisa naik jabatan lagi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi raja-raja di dunia khawatir kerajaannya hilang. Kekuasaannya hilang, tapi tidak dengan penghuni surga. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Ya, kerajaannya akan terus kekal abadi untuk mereka nikmati. Nah, demikian juga ucapan daripada penghuni surga dalam surat Fatir ayat 34. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kita kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Ya, jadi ketika penghuni surga berada di surga enggak ada lagi kesedihan. Tidak seperti dalam kehidupan dunia. Kadang kita di dunia pengen apa enggak terpenuhi, pengen apa enggak terpenuhi, pengen apa enggak terpenuhi. Ya kan? Saya dari dulu minta pengen punya mobil ini enggak terpenuhi. Ya dapatnya bekas, tahun tua, ya kan? Baru di starter mati, mogok, langsung didorong. Di surga enggak? Ya kan?
lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tataun. Bagi kalian di surga itu ma tashtahi anfusukum, apa yang jiwa-jiwa kalian itu inginkan ada. Wa lakum fiha ma tataun, dan bagi kalian apa yang kalian harapkan. Jadi kita mau apapun ada di surga. Ya, mau apapun ada di surga. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada kesedihan dan tidak juga ada kekhawatiran. Kemudian yang ketiga, tidak ada penyakit hati di surga. Nggak ada dendam. Ya, nggak ada dendam. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut dari dada-dada mereka kedengkian, dendam. Orang di surga enggak ada dendam. Kalau misalkan belum tuntas urusan kita dalam kehidupan dunia itu diselesaikan setelah neraka. Jadi setelah orang-orang beriman ini melewati neraka, dia selamat dari neraka. Kalau mereka masih punya urusan dunia yang belum tuntas, ya kan, masih ada gelo, kita punya kegalauan sama orang, ya kan, kedengkian sama orang, dituntaskan di kontoroh ini sebelum surga. Oh, dia dulu pernah mengambil tanah saya, ya kan, saya nggak terima, akhirnya diselesaikan di kontoroh ini. Bayar, dia bayarnya pakai apa? Pakai amal soleh dia. Kalau dia amal solehnya nggak punya, akhirnya dosa orang yang didolimi ini ditimpakan kepada dia. Dia sebenarnya sudah lepas dari jembatan yang terbentang di atas neraka, tapi karena ini belum tuntas, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Ketika dia sudah disiksa di sana, sebagai penghapus dosa-dosa dia, kesalahan dia akan dikeluarkan dari sana, kemudian masuk ke dalam surga. Di surga nggak ada lagi kedengkian sudah. Ya, istri nggak akan ada kedengkian, sama istri nggak ada kedengkian. Apalagi nanti kalau masuk surga, istrinya penghuni surga bukan hanya satu. Ya, jadi nggak ada kedengkian di sana. Di dalamnya nggak ada kedengkian. Ya. Nggak ada dendam, sama sekali tidak ada dendam di sana. Nah, dan mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita untuk ini semuanya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sekiranya bukan karena Allah yang berikan petunjuk kepada kita, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah ini semua. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Juga dalam surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut dari dada-dada mereka kedengkian. Ikhwanan ala sururi mutaqabilin, mereka menjadi bersaudara, duduk di atas dipan-dipan, duduk berhadapan di atas dipan-dipan. Laya-laya. Istilahnya orang kita sekarang nombo laya-laya, ya kan? Memang nggak ada kegiatan di sana. Di surga memang nggak ada penggawean lah. Beda kalau kita di dunia. Kok laya-laya terus kok gak ono penggawean ae. Iki kalau akeh penggawean. Di surga ndak ada seperti itu. Memang di surga itu kita sedang menikmati nikmat yang Allah sediakan di sana. Ya. Jadi Allah memberikan kepada kita nikmat dan kita sedang menikmati nikmat yang ada di sana. Jadi nggak ada pekerjaan, nggak ada. Ya. Jadi nggak ada pekerjaan, nggak ada aktivitas. Aktivitasnya cuman menikmati kenikmatan yang Allah sediakan di sana. Kemudian berikutnya yang keempat, penghuni surga itu selalu muda, sehat, bahagia dan abadi. Ini seperti yang tadi kita sampaikan ya. Jadi dia senantiasa sehat, nggak pernah sakit. Kemudian dia akan senantiasa hidup dan tidak mati. Mereka akan senantiasa muda dan tidak akan menua. Mereka akan senantiasa merasakan kenikmatan dan tidak pernah bosan. Ya, tidak pernah bosan. Ya, karena kalau bosan itu karakteristiknya dunia. Bosan akhirnya nggak senang. Enggak, padahal penghuni surga harus senang. Ya, penghuni surga harus senang, sehingga penghuni surga tidak ada kebosanan di dalam surga. Ini. Nah, dalam hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan Imam Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Ya, hadis ini hasan. Nabi bersabda, yadkhulu ahlul jannati al-jannata jurdan. Penghuni surga itu masuk ke dalam surga dalam keadaan jurdan, enggak ada bulu di tubuhnya. Ya, enggak ada bulu. Murdan, tidak ada jenggotnya. Loh, berarti apa? Kita harus mengikuti penghuni surga saja? Enggak. Ya kan? Kita melakukan ini semuanya karena mengikuti ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti keadaan daripada penghuni surga.
Bidon, putih. Ya, putih. Jadi yang laki-laki putih semuanya. Apakah orang yang kulitnya hitam akhirnya putih? Ya kalau lihat hadisnya ini nanti akhirnya menjadi putih. Nah kalau putih kan berarti kayak orang wanita. Pokoknya mereka tampan di sana. Ya, pokoknya mereka tampan di sana. Ji'adan, rambutnya ikal, mukahhalina, kelopak matanya hitam, seperti pakai celak. Abna thalathin wa thalathina, umurnya 33. Kenapa umurnya 33? Imam Ibnu Qayyim menyebutkan umur 33 itu umur yang sangat optimal menikmati kenikmatan dunia. Ya, nikmati kenikmatan dunia itu umur 33. Kalau umurnya sudah 50, 40 ke atas 50, apalagi 60, wes enggak ada dunia, enggak ada rasanya. Ya, pengennya ndang ya menuju alam yang lain. Tapi kalau umurnya 33 itu betul-betul menikmati. Ya, menikmati. Ala khalqi Adam, seperti penciptaan Adam. Situ nadhira'an, tingginya 60 dhira', fi ardi sab'i adra', kemudian lebarnya 7 dhira' atau 7 hasta. 60 hasta, jadi tinggi. Ya, demikian juga dengan lebarnya 7 hasta. Mungkin kita juga bertanya, kenapa kok tingginya seperti itu? Ya, karena apa? Agar kenikmatan yang dia rasakan itu sempurna. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya tubuh mereka akan senantiasa dibersihkan. Jadi tubuhnya penghuni surga itu akan senantiasa bersih. Ya. Tubuh dan fisik penghuni surga senantiasa bersih, laki ataupun wanita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Bagi mereka pasangan-pasangan yang mutahharah, yang senantiasa disucikan, wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga. Disucikan. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 15. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik dari itu semuanya? Lilladzina taqau, bagi orang-orang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Rabbnya, jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya kan? Sungai-sungai, kebun-kebun atau surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, semua senang sampai seperti ini ya. Kalau di rumah di bawahnya ada sungai, ya senang. Sekarang kan konsepnya orang buat rumah seperti itu. Kalau perlu ada sungai kecil yang mengalir di depan rumahnya. Nanti ketika kita di surga, di bawah kita itu sungai-sungai. Tapi sungai-sungainya enak. Ada sungai dari susu, dari madu, dari khamar, kemudian air yang tidak berubah bau dan rasanya. Kalau kita kan dalam kehidupan dunia sungainya kan seperti itu. Enggak kolu. Kita mau melihatnya itu enggak kolu. Ya kan? Jangankan mau minum, mau nyemplung saja enggak kolu. Karena banyak kotorannya, banyak sampahnya. Tapi nanti sungai di surga tidak seperti itu. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang senantiasa disucikan. Wa ridwanu minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah, makna disucikan itu apa? Ya kan? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya sahih. Inna awwala zumratin yadkhulunal jannah, sesungguhnya golongan pertama yang masuk ke dalam surga, ala suratil qamar lailatul badr, dalam rupa seperti bulan purnama, seperti bulan ketika purnama. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian berikutnya adalah orang-orang yang rupanya bagaikan ala asyaddi kaukab, seperti bintang-bintang, durriyu fis samai idoatan, yang sangat bercahaya di langit. Kemudian Nabi bersabda, la yabuluna wa la yataghawwatuna, mereka tidak pernah kencing, mereka tidak pernah buang air besar, wala yatfuluna wala yamtakhituna, mereka tidak meludah dan tidak pula membuang ingus. Ya, boten meler. Apa irungnya enggak meler, ya kan? Misalkan minum es, kemudian hidungnya meler. Enggak ada ceritanya hidung meler di surga. Enggak kencing, enggak buang air besar, enggak meludah, enggak membuang ingus. Kemudian amsyatuhum dzahab, sisir-sisir mereka dari emas. Ya, enggak seperti dunia. Ya, enggak mungkin buat sisir dari emas. Ya kalau zaman dulu ya, zaman dulu emas itu banyak, tapi kalau sekarang enggak mungkin lah. Emas mungkin hanya untuk gelang, untuk cincin ya.
Apa memang kesugihan orang sekarang sisir aja dari emas ya kalau orang dulu. Tapi nanti penghuni surga amsyatu mudhab, sisir-sisir mereka dari emas, wa rushhuhum al-misku, keringat mereka seharum minyak kasturi. Ya, kalau sekarang bau keringatnya, bau keringat nggak enak, harus pakai minyak wangi. Tapi kalau penghuni surga keringatnya itu bau minyak kasturi, berarti semakin banyak keringatnya semakin harum. Ya, semakin banyak keringatnya semakin harum. Majamiruhum al-alwat al-anjuj, bakaran wangian gaharu mereka al-aluwa al-anjuj, yaitu kayu gaharu dari India. Ya, Nabi SAW ingin mendekatkan nikmat surga itu dengan pemahaman yang bisa difahami oleh para sahabat. Ya. Kemudian utut tabib, azwajuhum al-khurul al-in, istri-istri mereka adalah bidadari dengan perawakan yang satu, orang yang sama, jadi semuanya sama. Ya, jadi nggak bisa milih-milih. Oh, saya pengen itu aja, pengen itu, enggak, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Ala khalqi rajulin wahid. Ya, bentuknya seperti ini. Orang mereka ala surati abim Adam, situ nadhiro'an fi as-sama. Tingginya sebanyak 60 hasta, menjulang ke langit tingginya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kemudian berikutnya yang keenam, penghuni surga akan semakin tampan dan cantik. Bahkan semakin tampan dan cantik. Jadi semakin hari itu bukan semakin tampan dan bukan semakin membosankan. Kita kadang kalau ketemu sama istri sudah lama bosan kadang. Ya, saking bosannya pengen istri yang lain. Ya, yang istri juga gitu, lihat suaminya bosan. Enggak Ustadz, kita enggak bosan, suami saya tambah tampan. Nah, tapi di surga nanti, ya kan, istri dan pasangannya, ya, seorang suami dan pasangannya itu semakin hari bukan semakin membosankan, tapi semakin hari semakin tampan dan semakin cantik. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, dalam tafsir disebutkan, ya kan, seorang suami memeluk istrinya itu sampai 70 tahun nggak bosan. Ya, kita kan memeluk 5 menit wis bosan. Ya, pengen yang lainnya. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna fil jannati la suqan, sesungguhnya di dalam surga itu ada pasar, ya'tunaha kulla jum'ah, yang penghuni surga akan mendatanginya setiap hari Jumat. Fatahubu rihus syamali, maka angin utara menerpanya, meniupnya, fatahtu fi wujuhim wa thiyabim, kemudian menghembuskan wajah dan pakaian mereka. Fayazdadu husnan wa jamalan, maka semakin bertambah ketampanan dan keindahannya. Jadi kena angin, ya kayak yang di apa ya, di film-film itu ya, kena angin tambah tampan gitu kan. Ya. Nah, ini juga gitu, ya. Jadi tahuburi husyamal, ketika berhembus angin yang menerpa wajah dan pakaian mereka, yazdaduna hasanan wa jamalan. Farjiuna ila ahlim, kemudian mereka kembali kepada istri mereka. Waqad izdadu husnan wa jamalan, padahal mereka sudah semakin tampan dan semakin indah. Fayaqulu lahum ahlum, maka istri-istrinya berkata kepada mereka, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan, demi Allah kamu setelah meninggalkan kita kok tambah tampan dan tambah cakep, ya kan, tambah indah. Fayaquluna, tetapi suaminya ini juga berkata, wa antum, dan kalian, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan, kalian juga bertambah tampan dan bertambah cantik dan bertambah indah. Nah, ini menunjukkan bahwa surga itu semakin lama semakin nikmat. Bagaimana Ustadz? Gak ada ceritanya nikmat. Apa ada ceritanya nikmat tanpa batas? Ya ini nanti di surga. Kalau nggak percaya silakan buktikan. Kita masuk surga dulu, kita akan buktikan bahwa nikmat di sana nggak akan membosankan. Beda dengan dunia. Kita kalau dalam kehidupan dunia menikmati nikmat dunia, pasti suatu ketika kita akan bosan. Gitu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghuni surga juga tidak akan pernah letih dan capek. Ini maghribnya jam berapa? Kurang sedikit lagi. Oh, 36 ya. Penghuni surga nggak akan pernah letih dan capek. Dalam surat Fatir ayat 35, Allah berfirman, alladzi ahallana darul muqamati, yang telah menempatkan kami di tempat yang kekal, surga ini, min fadlihi, dari karunia-Nya, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub, di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu.
Nasab itu apa? Nasab itu misalkan kita kerja kemudian capek. Di tengah-tengah kerja itu capek. Ya kan? Atau lughub itu setelah selesai kerja, ketika kerja nggak merasakan capek, tapi pas berada di atas dipan langsung terasa capek. Oh capek ya ternyata kerja tadi. Nah penghuni surga itu nggak akan merasa lelah ketika melakukan aktivitas dan ketika selesai melakukan aktivitas. Termasuk ketika hubungan suami istri. Ya kita kan mesti capek. Selesai hubungan suami istri yang terjadi apa? Tidur. Ya tidur, capek. Nah makanya di surga itu nggak ada lelah, nggak ada capek. Oleh karena itu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis Tabrani. Dalam hadis Tabrani ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayanamu ahlul jannati. Apakah penghuni surga itu tidur? Maka Nabi SAW bersabda, annamu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Wa ahlul jannati layanamun. Dan penghuni surga itu tidak tidur. Ya, jadi kita kalau dalam kehidupan dunia selesai jima biasanya capek langsung tidur, di surga nggak ada aktivitas lagi, nggak capek, memang nggak ada capek di sana. Ya, la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Kita tidak tertimpa kelelahan dan tidak tertimpa kelesuan. Jadi nggak ada capek di sana, enak terus. Ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang model-model nikmat surga secara umum. Tapi secara khusus banyak. Ini dilanjut apa enggak? Sudah 31 ya? Iya. Karena kalau dilanjut tambah buat penasaran. Tapi enggak buka puasa nanti. Ya. Perihal makanan penghuni surga. Dalam surat Al-Waqiah disebutkan walahmi thairi mimma yastahun, daging burung apa yang mereka inginkan. Disebutkan dalam tafsir, ya, jika seorang penghuni surga ingin burung yang terbang di udara, dia ingin memakannya, maka burung itu akan menghampirinya dalam bentuk yang dia inginkan. Ya, jadi nggak perlu masak. Jadi langsung ting, langsung siap dimakan. Gak susah-susah kita ngejar ayam gitu kan. Oh itu tugasnya yang apa, ternak ayam. Kemudian setelah itu tugasnya masak. Enggak, sudah nggak ada tukang masak, nggak ada tukang apa peternak ayam, nggak ada. Semuanya di sana menikmati. Jadi semuanya di sana menikmati. Ya, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dan dahannya juga rendah. Kutufu adaniyah dalam surat Al-Haqqah ayat 23. Dan surga itu rendah, tidak mengenal musim. Ya, di sana buahnya juga senantiasa manis, enak. Semakin dirasa semakin manis. Kalau beda dengan kehidupan dunia, ya kan, belah durian, ini bagaimana rasanya? Ini bagaimana rasanya? Kan kayak gitu. Kalau di sana pokoknya enak, semuanya sekali buka langsung enak. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Hasrat apapun akan dikabulkan. Hasrat apapun akan dikabulkan sampai ketika seseorang mau mau bertanam. Dalam hadis Bukhari disebutkan. Ya. Dalam hadis Bukhari disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan hadis, wa indahu rajulun min ahlil badiyah. Di sisinya ada seorang Arab gurun. Kemudian Nabi bersabda, inna rajulan min ahlil jannah ista'dana rabbahu fi zar'i. Ada seseorang dari penghuni surga itu minta izin kepada Rabbnya untuk bertanam. Maka faqala lahu, Rabbnya berfirman kepadanya, alasta fi ma syi'ta, bukankah kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan di surga? Ngapain tanam? Ngapain tandur? Mau apapun ada. Tapi dia mengatakan walikini uhibbu an azra'a, tapi aku ingin tanam. Akhirnya Nabi bersabda fabadaro, akhirnya dia pun bercocok tanam, dia menaburkan benih. Fabadaro, kemudian benih itu belum dia memejamkan mata, badaro torfu nabatu, langsung cukul. Ya, wastiwa'uhu wastihsaduhu, langsung cukul, langsung tumbuh, siap panen. Ya, fakana amthalul jibal, dan tanamannya itu seperti gunung-gunung. Ya. Oh berarti bosan, wis gak usah tandur lagi. Mau tandur ya bisa, nggak bosan. Pokoknya prinsipnya di surga itu semakin bertambah
waktu kita di sana akan semakin nikmat, ya, akan semakin nikmat. Karena kalau tidak nikmat, misalkan kita bosan, berarti di sana tidak ada kenikmatan. Padahal karakteristik daripada surga naiman, ya, senantiasa dipenuhi dengan kenikmatan. Mungkin ini karena sudah cukup berlebih. Saya khawatir nanti kebablasan. Ya, silakan para jamaah baca banyak sekali makalah tentang ini, yang semoga ini semakin menumbuhkan cinta kita kepada surga, ya kan, kerinduan kita kepada surga. Ingat, kita ini harus rindu surga, karena bagaimanapun surga tidak ada susahnya di sana. Beda dengan dunia yang kita seringkali mendapatkan kesusahan di dalamnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amalin. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummatina wa riqaba azwajina wa riqaba dzurriyyatina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nggak ada tanya jawab tadi ya berarti.